Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu adabul qabri wa na'imuhu. Sebagian daripada yang wajib kita yakini, yang wajib diyakininya adalah adabul qabri, adanya siksaan kubur, wa na'imuhu, dan kenikmatan kubur. Beberapa minggu lalu kita sudah membahas bahwa di dalam kubur setelah mayit dipendam, ya, sempurna dipendam, orang-orang yang mengantarkan jenazah sudah pada pulang, ya, maka datang dua malaikat, yaitu malaikat penanya mayit di dalam kubur, yakni malaikat Munkar dan Nakir, ya. Ketika nggak bisa menjawab, maka akan dipukul dengan palu yang dari besi sampai ambles 70 hasta. Satu hastanya seukuran dari ujung jari sampai siku lebih dikit, sekitar 48 cm kali B 70 berapa meter, ya. Itu adalah termasuk daripada fitnah kubur, ya, fitnah kubur. Kemudian di dalam kubur juga ada yang namanya siksa kubur dan nikmat kubur. Jadi ada tiga: fitnah kubur, siksa di dalam kubur, kenikmatan di dalam kubur. Nah, untuk fitnah kubur sudah kita bahas, ya, beberapa minggu lalu, yaitu pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Sekarang siksa kubur. Pali hadisin, karena ada hadis. Amma adzabuhu pali hadisin. Adapun siksa kubur, karena ada hadis, yakni adzabul qabri haqqun. Siksaan kubur itu hak, benar adanya. Rawahu asy-Syaikhaani, telah meriwayatkan kepada ini hadis asy-Syaikhaani, siapa Imam Bukhari dan Muslim. Wa fit tanzil, dan juga masalah siksa kubur ini dijelaskan di dalam At-Tanzil, yaitu Al-Qur'an. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwwan wa 'ashiyya. Neraka yu'raduna itu ditampakkan, guduwwan wa 'ashiyya, pada waktu pagi dan sore. Ini ditampakkan pagi dan sore kepada si mayit. Artinya ditampakkan di sini bukan saja gambarnya doang, rasanya pun ditampakkan, dirasakan oleh si mayit itu bagaimana panasnya api neraka pagi dan sore. Kalau di dunia kita pagi dan sore, ya kan, enaknya pagi ngopi, ya kan, ya, sore juga ngopi juga, begitu. Tapi di alam kubur mah pagi neraka, sore neraka. Ini bagi siapa? Tentunya tidak kepada semua orang yang merasakan pagi neraka, sore neraka. Aipil qabri, maksudnya dalam kubur pagi dan sore ditampakkan neraka. Bidalili, dengan dalil ayat Al-Qur'an yang lainnya menyebutkan wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan pada hari takumu terjadi as-sa'atu, hari kiamat, adkhilu, masukkanlah oleh kalian, hei para malaikat, ala fir'auna, akan keluarga Fir'aun. Masukin kemana? Asyaddal 'adzabi, akan siksaan yang sangat keras. Ini surat Al-Mu'min. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idid dhalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakumul yauma tujzauna adzabal hun. Idid dhalimuna, ketika orang-orang zalim berada dalam keadaan sakaratul maut.
Wal malaikatu basitu, sedangkan para malaikat basitu memukul aidihim, tangan-tangan mereka, sambil berkata akhriju, keluarkan diri kalian, jiwa kalian, al yauma, pada hari ini, tujzauna, kalian akan dibalas, adzabal huni, dengan siksaan yang sangat menghinakan. Ketika orang-orang zalim dalam sakaratul maut, andaikan kaum Muhammad melihat orang-orang ketika orang zalim dalam keadaan sakaratul maut. Orang zalim itu siapa? Orang zalim itu adalah orang yang watu syai'i fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zalim. Zalim kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain, ya. Zalim kepada diri sendiri, membahayakan dirinya, membiarkan dirinya terjerumus kepada lembah dosa, yang membiarkan dirinya nanti masuk ke dalam neraka dengan perbuatan meninggalkan perintah Allah, ya, malah melaksanakan larangannya, ya. Allah itu orang zalim, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang harusnya yang dilarang oleh Allah itu dijauhi, ini didekati. Yang harusnya yang diperintahkan Allah itu didekati, ini dijauhi. Ya, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, zalim. Gitu. Jadi jangan sampai termasuk orang zalim. Fi ghamaratil maut, orang zalim bagaimana dalam keadaan sakaratul mautnya, Pak? Masya Allah, itu ketika sakaratul maut, malaikat itu memukul, dipukul, jubret, sambil berkata, keluarin ruh kamu tuh, keluar, ya, suruh keluar. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan siksaan yang menghinakan. Ini bagi orang zalim tadi. Nah, wal muradu basitu aidihim ilaihim biddarbi yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Yang dimaksud dengan malaikat memukul dari depan mereka, ya, jadi mereka itu orang yang sakaratul maut tadi dan nanti di alam kubur, yadribuna, mereka memukul tuh malaikat, wajahnya itu si mayit, ya, di alam kubur. Wa adbarahum, dan punggungnya. Qailina, sambil malaikat itu berkata lahum, kepada si mayit tadi, dan sebelum meninggal itu ketika sakaratul maut juga sama, yaitu dengan al yauma tujzauna adzabal hun, pada hari ini ente dibalas dengan siksaan yang menghinakan. Sekarang kalian dibalas, kata malaikat. Wa qad ihtajja al-Bukhari ala adabil qabri. Ya. Imam Bukhari mengambil hujah, dalil dengan adanya siksa kubur fi sohihi, di dalam kitab sohenya, ya. Al-Waqtil Mumtad, hujah di sini penjelasan juga, ya, bahwa siksaan kubur itu kapan mulainya. Artinya ketika si jenazah mendapatkan siksa kubur, kapan mulainya, terus habisnya kapan, gitu. Waqtil mumtaddi minal waqti ila ma la nihayata lahu, itu waktunya sangat panjang. Minal mauti, dari ketika dia mati tuh, masuk ke alam kubur, pertanyaan malaikat munkar nakir. Nah, dari situ azab kubur juga. Sampai kapan? Ilama nihayatalahu, tidak ada ujungnya. Tentu tidak ada ujungnya, maksudnya di dunia ini. Tetapi ketika hari dunia berakhir, maka berakhir juga siksa kubur. Artinya setelah itu berakhir, baru dibangkitkan dari kubur. Itu Pak akhirnya, ketika dibangkitkan dari kubur. Artinya hari kiamat akhirnya. Hari kiamat. Tiap hari, ya kan, Masya Allah. Kemudian
bahwa siksaan kubur ini nanti ada yang terus menerus nggak henti-hentinya, ada yang terputus, ada istirahatnya begitu. Bahkan ada habisnya, nggak sampai hari kiamat, enggak. Artinya sesuai daripada dosanya. Ya. Nanti akan disebutkan. Wa qad rawa asy-Syaikhani. Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan hadis annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam marra biqabraini, beliau melewati dua kuburan. Faqala, lalu Nabi bersabda, ini kuburan ini, innahuma la yu'adzabani. Kalian tahu gak? Ini kuburan, dua kuburan nih, mereka berdua sedang diazab, sedang disiksa. Nabi ngelihat Pak, asap ya kan, tembus pandangnya melihat dua jenazah, dua mayit tadi lagi disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Mereka tidak disiksa gara-gara, mereka disiksa bukan gara-gara dosa besar, bukan dosa gede, bukan gara-gara itu. Karena duhuma, kata Nabi, salah satu di antara mereka layastabri'u min bauli. Ini yang satu disiksa gara-gara kencing gak cebok, nggak mensucikan daripada kencing, nggak istinja, ya kan? Pulang dari mana, ya kan? Berhenti dari motor di jalan, bikin huruf S, berdiri lagi kencingnya, huruf S itu, langsung ke celana, nggak cebok, ya. Mampir di kebun orang, nggak cebok, ya kan? Ya. Udah istilahnya gatel, ya kan? Di alam kubur disiksa juga, gara-gara nggak cebok ketika kencing. Wa kanal akharu yamsi bin namimah. Ini yang satu lagi disiksa gara-gara namimah, mengadu domba. Dia ngomong ke si A, tahu gak, si B bilang ente katanya jelek gitu. Ya, ente jelek begitu kan. Padahal mah nggak ngomong si B begitu. Datang ke si B, dia bilang tuh si A ngomongin ente begini. Akhirnya si A dan si B ribut gara-gara dia ngadu domba gitu. Ya, namanya namimah, adu domba. Nah, ini juga disiksa ya di alam kubur. Tanazzahu anil bauli. Oleh karena itu ada hadis tanazzahu anil bauli, bersihkanlah olehmu ya dari kencing. Fa inna amata adzabil qabri minhu. Karena sesungguhnya umumnya daripada siksaan kubur adalah gara-gara kencing nggak cebok begitu, atau ceboknya nggak bersih. Makanya ada bab istinja, ya di fikih itu ada bab istinja. Oleh karena itu ya perkara kecil jangan disepelekan, ya meskipun bab istinja pengaruhnya kalau nggak istinja, bahkan istinjanya kurang bersih, itu akan mengakibatkan daripada siksa kubur. Seperti itu. Wa kharaja ibnu Abi Syaibata wa ibnu Majahin an Abi Sa'idinil Khudri. Imam Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Majah telah mengeluarkan hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. Beliau mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, kata Abi Sa'id Al-Khudri berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusallitullahu alal kafiri fi qabrihi tis'atan wa tis'inatin ninan tanhasuhu watal daguhu watal goduhu watal daguhu hatta taqumas sa'atu. Allah menguasakan kepada orang kafir, mengirim kepada orang kafir fi qabrihi, di dalam kuburnya, tis'atan wa tis'ina, 99 tinninan, ular besar yang berbisa. 99 Pak, ular gede-gede ya, berbisa.
tanha suhu, ular tadi menggigit kepada si mayit orang kafir. Watal daguhu, ngantuk, matuk, ya. Menggigit, mengantupnya itu hatta taku masa'atu, sampai datang hari kiamat. Ini orang kafir Pak, ini mah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita ya, alhamdulillah kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang kafir. Lau anna tinninan minha napahu alal ardi, andaikan itu ular, bisa ular tadi ya disemburkan ke dunia, ke bumi begitu, ma'an batat qadro'a, maka tanaman-tanaman gak bakal tumbuh ya, mati semua kayak kebakar begitu, saking panasnya itu racun ya, bisanya tadi. Wa adabul qabri lirruhi wal badan. Nah, siksaan kubur itu lirruh, bukan hanya ruh. Lirruh untuk ruh, wal badan, dan badan. Jadi badan juga Pak disiksa. Jadi ruh dikembalikan ke badan ya, ketika orang-orang yang nganter jenazah pulang semua ya kan, beres ya, keterangan minggu lalu itu, lalu ruh dikembalikan ke jasadnya, meskipun jasadnya dimakan buaya ya kan. Ketika di dunia matinya itu dimakan buaya, dimakan harimau atau ancur ya kan, Allah kembalikan jasadnya, kemudian ruhnya juga dikembalikan. Nanti disiksa ruh dan jasad ketika punya dosa. Wala yamna'u min dzalika kaunul maiti qad tafarraqat ajza'uhu. Jadi tidak mencegah dari semua itu, artinya disiksa ruh dan badan hanya gara-gara qad tafarraqat ajza'uhu, hanya gara-gara terpisah-pisah bagian badannya. Tetap bisa Allah kumpulkan ya, jadi normal kembali di alam kubur mah. Au akalat husiba, meskipun ya dimakan binatang buas. Au khitanul bahri, atau dimakan ikan lautan, makan hiu gitu kan, nggak dikubur, jadi terus sampai istilahnya jadi kotorannya itu si hiu gitu ya, nggak dikubur jadi kotorannya hiu, karena dimakan hiu jadi kotoran airnya. Nah, tetap di alam kubur mah dikembalikan jasadnya. Fa inna dzalika amrun mumkinun aklan, karena semua itu mungkin secara akal. Wa qad warada bi asyar'u fawajaba itiqaduhu, karena ada keterangan dari syariat ya, dari agama, maka kita wajib meyakininya. Wajib, bahwa kita wajib meyakini disiksa itu ya, si mayit yang berdosa adalah ruh dan badannya. Wajib meyakini. Wa qabuluhu, dan wajib menerimanya. Kenapa? Sebab di dalam surat Al-Hajj ayat 18, innallaha yaf'alu ma yasha'u. Sesungguhnya Allah itu bisa memperbuat, bisa mengerjakan ma yasha'u, apa saja yang Allah kehendaki. Gampang bagi Allah. Ya, meskipun jasadnya udah hancur itu si mayit, meskipun udah hancur dimakan harimau atau buaya atau ikan hiu, tetap mudah bagi Allah untuk mengembalikan seperti semula. Kemudian ayat lain ya, surat Hud ayat 4 ya, ayat 6, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah mampu ya, maha kuasa atas segala sesuatu. Tsummal adzabu qismani, kemudian siksaan itu dibagi dua. Jadi siksaan ada dua Pak nih ya. Pertama, siksaannya itu daimun, selamanya, terus menerus, langgeng. Wa huwa adzabul kufari wal munafiqina wa ba'dul usati. Siksa kubur yang daim, yang langgeng ini ditimpakan kepada orang kafir, orang-orang kafir yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala,
wal munafikin, dan orang-orang munafik. Hati-hati Pak nih, munafik ya. Ba'dul usati, dan pada sebagian orang-orang yang melakukan dosa. Islamnya mah tapi dosanya banyak begitu. Ya, sholat kagak, ya kan, puasa kagak, menentang Allah, ya kan, maksiat. Nah, ini selamanya terus ya. Yang kedua, siksaannya yaitu adalah munqatiun, terputus. Wa huwa adabu man khaffat jaraimuhu, yaitu adalah siksaan orang yang ringan dosanya, dikit ya, tetap disiksa dia di alam kubur. Sebanyak mana dosanya, sebanyak itu siksaannya. Ya, ketika siksaannya udah dosanya udah habis, ya siksaannya udah selesai, enggak sampai hari kiamat, enggak. Ketika dosanya sedikit. Tuh. Jadi fa innahum yu'adzabuna bihasbiha. Si mayit ini disiksa ya sesuai kadar dosanya ketika di dunia. Makanya di dunia ini adalah ladang bercocok tanam. Ya. Kalau kita menanam kebaikan, maka hasilnya nanti akan memetik kebaikan. Ya, kalau menanam keburukan, hasilnya yang dipetik itu adalah keburukan juga. Gitu. Cuman memetiknya nanti, ya, sholat, puasa dan sebagainya memetik di akhirat. Gitu. Tumayur pau anhum biduain. Nah, yang terputus itu memang ya bisa diangkat, siksaannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala biduain, dengan sebab doa. Ini yang memutuskan siksaan mayit yang berdosa itu satu, biduain dengan doa. Doain Pak, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fanhu wa'akrim nuzulahu wasimal qalahu wajafil ardu an jambaihim, ya kan. Allahumma ij'al kuburahum rotamiratil jinan dan sebagainya, doain. Ya, dengan satu dengan doa. Au qiraati Qur'anin, yang kedua dengan bacaan Al-Qur'an. Minimal Fatihah tuh Pak, kirimkan ya ke si mayit. Itu adalah asbab dihilangkan siksaan kubur. Ya, almarhum orang tua kita, muslim muslimat, mukmin mukminat, ya kan, kirim ayat-ayat Quran, bacain, kemudian diisolkan, ya kan. Ya, sampai ulama membuat kalimah isol. Ya, di isol itu disampaikan begitu, dikhususkan pada siapa? Il hadratin Nabil Mustafa, ya, il hadrati abaihi wa ummatihi dan sebagainya. Ya, ada kalimah isol ila hadrat itu. Bacaan Al-Qur'an. Au sodakotin, atau sodakoh. Yang ketiga sedekah. Sedekahin kan setiap hari Jumat suka ada ya. Ini dari fulan bin fulan, hamba Allah, dihususkan pahalanya untuk almarhum ya fulan bin fulan ya. Itu sampai Pak, sampai tuh sedekah bacaan Quran sampai, insyaallah. Ya, kalau nggak percaya nyobain besok, dulu mati dulu, tas saya kirim doa gitu. Ya, kirim Fatihah, nyampe nggak? Kalau nggak nyampe balik lagi sini gitu, kasih tahu saya, orang nyampe gitu. Mati dulu gitu ya, nyampe, insyaallah nyampe. Ini udah ada keterangannya. Au ghairi dzalika, atau selain itu masih banyak ya, yang menyebabkan siksa kubur dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa, baca Quran, sedekah. Waman lam la yus'alu fi qabrihi la yu'adzabu fihi aidon. Sehingga orang yang tidak ditanya oleh malaikat munkar nakir di dalam kubur, la yu'adzabu fihi, maka dia tidak disiksa. Patokannya itu aja Pak. Ketika si mayit ini, si jenazah ini enggak ditanya oleh malaikat munkar nakir, enggak ditanya, enggak ditanya pisan gitu. Udah langsung nau mata harus diretek gitu, suruh tidur. Karena nggak ditanya maka nggak ada siksa kubur. Dan kuburan ini adalah akhirat pertama. Kalau di kuburannya ini disiksa, ya kesananya disiksa begitu ya.
Kalau di kuburannya ini banyak siksaan, berarti ahli neraka nantinya. Seperti itu. Naudzubillah tuma, naudzubillah. Ya, makanya tadi itu salah satunya yaitu jaga istinja ya. Cebok kita, kemudian bacaan Quran juga dijaga. Ya, sama sudah tua ya kan, sudah pada tua ya. Itu. Allah yang ngomong doang, alhamdulillah masih muda. Ya, masih muda. Mudah-mudahan. Ya, tapi udah punya anak 3, Pak. Masih muda, anaknya 3 ini. Ya. Kita udah tua, ya kan. Mungkin bacaan Quran belum begitu fasih, ya kan. Maka harapan kita yaitu apa? Siapa? Anak kita. Jangan sampai nggak bisa baca Quran, gitu. Bapak nih dulu nyesel lah sekarang. Dulu menyanyiakan ngaji, ya kan. Nggak ngaji, baca Quran yang bapak sekarang begini, ya kan. Kamu mah harus ngaji, harus bisa gitu. Supaya apa? Supaya nanti bapak di alam kubur kamu bisa ngirimin doa, bisa ngirimin bacaan Al-Quran. Seperti itu, Pak. Ya. Jangan sampai ketika sakaratul maut, ya kan, anaknya main gitar. Naudzubillah tuma, naudzubillah. Monalkin ora bisa. Ya. Karena nggak bisa baca Al-Quran. Jangan sampai seperti itu. Tanbih min adabil qabri dogtotuh. Sebagian daripada siksaan kubur, ya, yaitu adalah himpitan dinding kubur. Nah, sebagian siksaan kubur itu himpitan dinding kubur. Ini dinding. Nah, diimpit begitu, Pak. Ya, diimpit. Walayan juminha hadun, tidak ada yang selamat salah satu pun, semua pasti ngalamin ya. Si mayat itu pasti semua dihimpit oleh kubur. Tidak tanpa terkecuali. Ya, tapi ada kecualinya di depan ya. Walau kana sogiron, meskipun anak kecil, bayi meninggal ya kan, dihimpit juga. Masya Allah ya. Sawaun kana solihan au tolihan. Baik itu orang soleh, ahli ibadah, autolihan atau pendosa, semua kena himpitan. Dogtotul qabri. Illal anbiya alaihimus salatu wassalam, kecuali para nabi, para rasul enggak. Ya, yang enggak kena himpitan itu para nabi, para rasul. Yang kedua, wa Fatimah binta Asadin umma Ali bani Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang kedua yaitu Fatimah binti Asad, ibunya Sayyidina Ali ya, karamallahu wajhah. Kemudian yang ke berapa? 3 ya. Waman qara'a surat al-Ikhlas fi maradi mautihi, yaitu orang yang baca surat al-Ikhlas qul huwallahu ahad ketika sakit menjelang kematian. Lagi sakit, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu. Baca baik itu, Pak. Istighfar lah, istighfar juga tambahin. Ada dosa istighfarin. Astagfirullahaladzim. Baca qul huwallahu ahad. Ya. Ini yang punya ilmu begitu. Ketika sakit ya, mau itu sakitnya menjelang kematian atau enggak, tapi karena kehati-hatian, umur enggak tahu, ketika sakit baca itu, Pak. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Bukan begini. Man rabbuka Allah, itu malah ngapalin itu, salah, bukan itu. Siapa Tuhanmu? Allah, ya kan? Itu wama dinuka Islam, jangan itu yang dihafalin. Ketika sakit baca qul huwallahu ahad, itu terus, ya. Maka nanti enggak mendapatkan siksa kubur. Kama akhbarahu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in qulta masiru fi salamati Fatimah binti Asadin min dogtotil qabri wallahu alam bisawab. Kita lanjutkan kitab kedua yaitu fikih ya. Seperti biasa referensi kitab Fathul Muin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumid darain amin. Berikutnya sholat sunnah yang disunahkan berjamaah yaitu adalah sholatul kusufen, 2 gerhana. 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 2
ai kusupis samsi wal komari, yaitu gerhana matahari dan bulan. Ini sunnah diberjamaahkan. Wa aqalluha, sehingga ketika bapak mentok ya kan di masjid juga nggak ada jamaah, ini lagi gerhana matahari gitu, di masjid nggak ngadain sholat gerhana, nggak ada lah yang ngadain gitu, bapak sholat aja di rumah sendiri ya, atau di masjid sendiri, itu sah. Tapi lebih afdolnya ya sunahnya berjamaah. Wal komari, gerhana bulan, lagi di atas hotel ya kan, lantai 10 ya, masjidnya di bawah, nggak ada di hotel itu, pas ngelihat di jendela gerhana bulan gitu, turun dulu 10 lantai nyari masjid, susah, udah sholat aja di situ ya, di hotel. Berapa rakaat? Wa qalluha rakaatani, minimalnya 2 rakaat. Kasunati zuhri, seperti sholat sunnah zuhur. Ya, apa wajah syabahnya? Dari segi apa disamakan dengan sunnah zuhur? Yaitu sama-sama 2 rakaat. Kemudian sama-sama bacanya seperti sholat sunnah zuhur. Apa? Ya Fatihah, suratnya ya bebas. Begitu. Panjang dan lamanya ya sama seperti sholat sunnah zuhur gitu. Ya alias qobliyah ba'diyah. Berapa lama itu lamanya sholat sunnah zuhur? Apakah itu qobliyah ba'diyah? Ada gak yang 1 jam? Gak ada. Ada gak yang setengah jam? Gak ada. Ya ukuran 5 menit lah gitu. Sholat sunnah zuhur mah qobliyah ba'diyah. Begitu. Ini minimalnya berarti ya, minimalnya daripada sholat gerhana matahari dan bulan itu 2 rakaat ya 5 menit lamanya. Bacanya Fatihah ya, habis Fatihah bebas surat apa aja. Wadna kamaliha, dan di bawah daripada yang sempurna, pertengahan, ziyadatu qiyamin wa qiraatin wa ruku'in fi kulli raqatin. Hanya menambah berdiri, menambah bacaan, menambah ruku di setiap rakaat. Tetap 2 rakaat ya, ini yang pertengahan, tetap 2 rakaat, tapi dalam 1 rakaatnya ditambah berdirinya 2 kali, rukunya 2 kali, bacaan Fatihahnya 2 kali. Berdiri pertama ya, baca Fatihah, kemudian baca surat, ruku ya, habis ruku i'tidal. Nah di sini baca Fatihah lagi, baca Fatihah, baca surat, ruku lagi. Nah itu ruku kedua, baru i'tidal sujud, begitu ya. Jadi di rakaat pertama berdirinya 2 kali, bacaan Fatihahnya 2 kali ya, rukunya 2 kali ya, dan seperti itu 2 kali 2 kali. Jadi berapa berdiri? 4 berdiri berarti. 4 berdiri. Bacanya apa? Bebas. Ya habis Fatihah ya Falak Binas kayak terserah gitu mah. Falak Binas. Cuma hanya nambah itu aja. Berdirinya, rukunya, bacaannya, bacaan Fatihah. Wal akmalu, paling sempurna nih, ayat ro'a badal Fatihah fil qiyamil awal. Ya. Jadi paling sempurna itu caranya sama kayak tadi di level kedua ya. Berdirinya 2 kali, Fatihahnya juga 2 kali ya kan, ruku 2 kali itu. Kemudian di rakaat kedua berdiri sekali, kemudian ruku sekali, berdiri lagi sekali, ruku lagi, ya 2 kali lah intinya gitu. Cuman di level yang paling tinggi mah ini setelah Fatihah bacanya Al-Baqarah, habis Fatihah Al-Baqarah, di berdiri pertama Al-Baqarah tuh Pak setelah Fatihah ya, au qadroha atau seukuran Al-Baqarah. Wapistani, di berdiri kedua setelah Fatihah, ini masih di rakaat pertama ya, di berdiri kedua setelah Fatihah baca 200 ayat Al-Baqarah. Kalau tadi semua ya, sekarang 200 ayat Al-Baqarah.
Watalis diberdiri wa khamsina 150 ayat. Warabi'u diberdiri keempat di rakaat kedua ya. Kami atin 100 ayat. Ya. Jadi hitungannya Al-Baqarah ruku, berdiri lagi di berdiri kedua, habis Fatihah 200. Nah, terus ruku sujud. Nah, di berdiri ketiga alias rakaat kedua 150. Ruku berdiri lagi, nah berdiri terakhir 100. Itu ini level yang utama begitu. Habis itu harus siapin emang gitu apa balsem gitu. Kemudian juga istilahnya harus siapin dokter lah gitu. Ya dokter, tukang urut gitu ya. Siapin gitu. Ukuran. Ini tapi alhamdulillah Pak kayak di masjid sana tuh teman saya ya kan, Hafiz juga itu, Hafiz imamnya. Dan jemaahnya karena pengen yang afdol, ngerasain biasa aja Pak. Allah kasih biasa, nggak pegal, nggak apa gitu. Itu. Kenapa? Imamnya enak suaranya gitu. Suaranya enak. Iya. Ya meskipun istilahnya leper pertama itu kuliah kulhu tapi imam suaranya jelek tetap pengen guru-guru kayaknya itu. Ya. Ini mah suaranya enak gak kerasa gitu. Dan insya Allah dengan asbab ibadah gak kerasa Pak. Ya yang penting keinginan keyakinan kita tentang pahala ya kan, keimanan kita itu yang membuat gak terasa gitu.